Laka, Slaber Star Laka, Paku sen, Paku lima dalam kain. Raba baku raba ingat mantan waktu main. Satu dua kali tak. Iklim menceritakan tentang suasana di pagi hari. Jam berapa sih sekarang? Jam 9-an deh kayaknya, panas banget. Ya itu panas. Ya, itu. Kemampuan menyimak. Menyimak adalah proses mendengarkan secara aktif dan memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara. Hambatan fisik sakit mempengaruhi kemampuan menyimak. Pak, kamu tadi ngerti gak sih pas pelajaran matematika? Gak ngerti, aku tuh kalau pelajaran matematika tuh pusing banget ke ini tuh kepala. Iya lagi, mana belajar matematika. Korupsi waktu lagi 10 menit. Iya makanya 5 menit tuh cukup apa? Ke kantin juga kan jauh. Iya belum antrinya. Aku paling sebel deh kalau pelajaran matematika. Pusing lagi aku juga. Kamu tahu nggak sih, kemarin aku habis beli novel nih. Aku beli dari Shopee. Pengen banget novelnya. Ini lagi flash sale kemarin. Diskon 50%. Dapat 2 novel. Pas lagi momen 11-11 tuh. Isinya lumayan bagus juga sih kalau novel ini. Wah, kamu dengerin aku nggak sih? Gak tahu ah, pusing. Ih, kamu kenapa sih? Gak tahu, pusing dari pagi. Hambatan psikologis kurang minat membuat pendengar enggan mendengarkan topik pembicara. Iya, di mana-mana ya ke TikTok isinya coklat boba semua. Ih, jadi pengen deh. Tahu nggak sih yang jualan coklat Dubai di Kuningan? Ada nggak ya? Nggak tahu. Iya, yang bener. Nggak tahu ah, aku gak suka. Kamu males ah. Hambatan psikologis kurang fokus karena memikirkan hal lain. Tahu nggak sih? Aku kesel banget sama si Wawa. Masa dia tiap hari ngomongin K-pop mulu? Di kelas ngomongin, di kobong juga nyanyi-nyanyi gak jelas dia. Ih, males banget aku temenan sama dia. Risik. Kamu juga gitu gak sih? Dan kamu dengerin aku nggak? Gak kedengeran. Ih, males banget. Hambatan linguistik, perbedaan bahasa yang sulit dipahami. Kamu tahu nggak sih? Masa si Vinka suka sama cowok, tapi dia tuh nggak disukain cowok balik. Ilok deh, emang ke siapa? Ih, apa sih ilok-ilok? Bahasa apa? Ilok tuh, kalau bahasa Indonesia itu kayak emang iya. Oh, emang bahasa apa itu? Bahasa Sunda. Kok kamu tahu ya? Hambatan kebiasaan pribadi, kebiasaan multitasking, melakukan kegiatan lain sambil bermain ponsel. Godaan pertengahan bulan. Aku lagi pengen beli sesuatu, Wak. Aku pengen beli bedak nih, tapi sekarang lagi gak ada uang. Harus berhemat. Kenapa? Apa? Aku lagi pengen beli bedak. Yang bedak dari Emina itu loh. Kamu tahu nggak sih? Tahu, aku juga kebetulan suka banget sama Emina. Kamu suka pakai juga? Suka. Cocok deh kita. Kan di toko yang depan itu ada toko kosmetik tuh. Kan banyak yang nyediain tester tuh. Aku pengen coba. Kita kesana aja yuk sekarang. Ayo. Hambatan kebiasaan pribadi, kebiasaan menginterupsi sering menyela pembicara sehingga mengurangi fokus. Kamu tahu nggak, kemarin aku tuh sama si Kiran ke depan ya. Kita tuh jajan. Jajan ke depan, terus kita pas kemarin sore. Bisa diam dulu nggak? Biarin aku ngomong dulu gitu maksudnya. Aku tuh ke depan sama si Kiran, terus dia tuh kayak malu-maluin, kayak tiba-tiba kayak suka nyenggol-nyenggol orang gak jelas. Emang kenapa dia?
Tengah tuh suka tiba-tiba nyenggol orang, kan itu kayak bikin malu, terus kayak orang itu kayak apa sih? Maluin banget. Iya, maluin banget kan. Komunikasi nonverbal menunjuk arah dan sentuhan. Ayo ke sana yuk. Komunikasi verbal, diskusi bersama teman tentang pelajaran. Tadi kita pelajaran ini tuh tentang mengangkat jenazah ya. Kamu tahu nggak sih kalau misalkan jenazah laki-laki itu harus berapa lapis kayu makannya? Kebetulan kalau untuk yang cowok itu 3 lapis dan untuk yang perempuannya itu 5 lapis, soalnya kalau misalkan perempuan itu bisa sakit. Komunikasi verbal menulis surat. Komunikasi verbal, seorang guru sedang mengajar di kelas. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan lagi materinya tentang mustahik zakat. Mustahik zakat itu artinya orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya dalam surat Quran surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan orang-orang yang menerima zakat itu ialah fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab atau hamba sahaya, gorim, yaitu orang yang berhutang. Nah, berhutang di sini ada 3 macamnya. Ya. Yang pertama, orang yang berhutang untuk menghindari fitnah dan mendamaikan pertikaian. Yang kedua, orang yang berhutang untuk keperluan diri sendiri dan keluarganya. Yang ketiga, orang yang berhutang karena tanggungan, misalnya pengurus masjid yang menanggung pinjaman untuk keperluan masjid. Selanjutnya ada fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, Komunikasi nonverbal mengacungkan tangan, isyarat untuk bertanya. izin bertanya, apa perbedaan antara fakir sama miskin itu? Perbedaan fakir dan miskin ya. Kalau fakir itu orang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan kalau miskin itu orang yang memiliki harta dan pekerjaan tapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Paham ya? Dek, permisi, kalau ruang BK di mana ya? Komunikasi nonverbal menunjuk arah. Oh, yang sebelah sini bukan? Oh iya, terima kasih ya. Membuat pesan suara juga termasuk komunikasi verbal. Assalamualaikum, Bel, hari ini aku izin dulu ya untuk gak masuk kampus. Kebetulan hari ini aku ada acara keluarga. Insya Allah besok aku ke kampus lagi. Terima kasih ya. Semoga kuat sampai tamat.